Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua baik-baik saja dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Bapak Ibu salam Tuhan, malam hari ini kita akan kembali dalam program Bible Study online CK7. Kita akan menikmati firman Tuhan, kita akan membaca, kita akan merenungkan. Saya percaya banyak pelajaran berharga yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ada mana rohani yang begitu indah, begitu baik untuk nutrisi rohani kita. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Di sana ada 3 perikop dan saya percaya pelajaran yang indah akan kita bisa ambil dari pasal 18 ini. Seperti apa kisah di dalamnya? Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya ajak kita nikmati hadirat Tuhan, kita minta kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk mengerti. Kita diberikan akal budi yang sehat, yang baik untuk kita memahami firman Tuhan. Dan kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran yang telah kita baca, kita dengar dan renungkan itu. Mari sembah Tuhan. Hinayanaya rabayana bayana bayasa. Hori tekenaya sikikina bayana. Indaya sandarana bayana bayana baba. Yes, Lord. Cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak
yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Kami mau mengasihi. Engkau segalanya, Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami. Terima kasih. Engkau yang memberikan hidupmu dan mengajar kesetiaan bagi kami. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus.
selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Yesus segalanya. Bapa, kami mengucap syukur janji firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami yang selalu memelihara firman itu dan hidup di dalam firman. Mujizat-mujizat luar biasa terjadi ketika firman itu bekerja dan kami nyatakan dengan iman melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hari ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Biar kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami semua, baik hamba-Mu maupun seluruh umat Tuhan yang menyaksikan lewat Bible Study online CK7 ini. Bersama-sama kami menikmati berkat dan urapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setelah kemarin kita belajar pasal 17 dari 1 Raja-Raja, bagaimana mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan, pemeliharaan Tuhan yang nyata sempurna kepada hambanya yaitu Elia, tapi juga kepada perempuan janda di Sirofenisia atau di janda Sarfat. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana persediaan makanan tidak pernah habis-habisnya sampai masa kekeringan itu berlalu. Dan juga mujizat pertama ketika berita ada yang mati dibangkitkan, itu dikerjakan Tuhan melalui Nabi Elia juga. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu tanda campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang percaya dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini ada beberapa perikop yang kita pelajari. Perikop pertama Elia dan Obadja, lalu Elia bertemu dengan Ahab, dan Elia di Gunung Karmel. Kita akan baca, Bapak Ibu salam Tuhan, di Alkitab saya halaman 387. Saya akan pandu kita untuk membaca perikop pertama ini, Elia dan Obadja. Demikian firman Tuhan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi setelah 3 tahun berlalu, Elia disuruh lagi menghadap, bertemu dengan Ahab, bahwa Tuhan akan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Berarti masa penghukuman akan berakhir. Nah,
inisiatif untuk mencurahkan hujan itu datang dari Tuhan, bukan karena Elia punya mau. Tuhan yang akan menyelesaikan penghukuman itu, mengakhiri penghukuman itu kepada Israel dengan cara mencurahkan hujan ke atas muka bumi. Ayat kedua, lalu pergilah Elia memperlihatkan dirinya kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saking beratnya kelaparan, kekeringan yang melanda Israel, Ahab sendiri turun tangan. Dia juga terlibat untuk mencari sumber mata air dan juga rumput-rumput. Dia ajak kepala istana kerajaan, yaitu yang bernama Obadja. Ini Obadja bukan Obadja Nabi Obadja ya, beda. Obadja ini adalah Obadja kepala istana, tapi diberitahu dia orang yang takut akan Tuhan. Ada kata sungguh-sungguh lagi. Sungguh-sungguh, ini suatu penegasan bahwa nggak main-main. Hormat takut Tuhannya si Obadja kepada Tuhan. Jadi dia sekalipun di tengah-tengah istana Ahab, dia tidak terlibat di dalam penyembahan berhala. Dia tidak ikut-ikutan. Aduh, ini iman luar biasa, iman seperti ini. Ini karakter orang yang luar biasa mengasihi Tuhan. Dia tidak tunduk kepada atau terpengaruh kepada Ahab dan istrinya untuk menyembah Baal serta Aserah. Tidak sama sekali. Diberitahu dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Lalu diberitahu sejak kecilnya. Wah, kita punya anak-anak kecil ya. Kalau kita ceritakan firman, ajarkan firman, membaca firman, lakukan firman, hidup sesuai firman, sampai besar dia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Firman yang telah ditabur, telah dia dengar, tidak akan pergi begitu saja, tidak akan hilang begitu saja. Dia bisa mengalami masa-masa hilang atau senyap. Dia bisa mengalami masa-masa tanda kutip nakal oleh karena perjalanan hidup. Tapi suatu titik firman itu akan berbicara. Sekali seseorang menjadi milik Allah, dia akan menjadi milik Allah untuk seterusnya. Tuhan akan menjamah dia, mengembalikan dia, memulihkan dia. Tapi ini menarik dengan Obadja, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nanti di nas-nas berikutnya, di ayat-ayat berikutnya, diperkenalkan bahwa ketika Ahab meminta, oke, kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke utara, saya ke selatan. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kira-kira seperti itu. Ya, kita berpencar, mencari. Jangan sampai ternak kita mati, baik kuda maupun bagal. Nggak perlu lagi kita potong mereka karena mau mati itu. Tarik-tarik nafas pendek, lantaran sudah kelaparan. Lalu menolong mereka, kita sembeli, kita makan mereka. Jangan lagi seperti itu. Di perjalanan untuk mencari sumber mata air dan rumput, Obadja bertemu dengan Elia. Wow, Nabi ini muncul setelah 3 tahun ya, kelaparan panjang. Lalu bertemu, diberitahu ayat ke-7, Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar, pergilah. Katakan kepada tuanmu Elia, kepada tuanmu Elia ada. Malah si Obadja yang kaget, wow, saya harus sampaikan kepada Ahab bahwa saya ketemu Elia. Wah, ini gimana ini? Nanti kalau saya kasih tahu, tiba-tiba Tuhan nanti pindahkan Elia atau lenyapkan Elia atau pindahkan kemana, sembunyikan Elia kemana. Kemudian Ahab mencari ke tempat ini ternyata tidak ada, aku nanti yang dibunuh. Singkat cerita seperti itu Bapak Ibu Salam Tuhan. Pikiran dari Obadja. Wajar-wajar saja. Karena selama ini kota, kerajaan, tetangga sudah bekerja sama dengan Ahab untuk menemukan Elia. Segenap kekuatan prajurit telah dikerahkan untuk mencari di mana Elia bersembunyi. Tidak ketemu sama sekali. Mungkin Obadja menganggap, wah Tuhan yang sembunyikan dia. Kalau Tuhan sembunyikan, siapa yang bisa temukan? Kira-kira gitu. Tuhan yang membuat dia raib. Sehingga Obadja sedikit ketakutan. Jangan sampai saya sampaikan ke Ahab.
Ahab percaya, ternyata datang ke tempat ini, Elia tidak ada. Itu ketakutan yang disampaikan oleh Obadja kepada Elia. Tetapi Elia berkata, tidak. Ya, aku tetap ada di sini, Tuhan yang sudah memerintahkan. Diberitahu di ayat yang ke-15, jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Kenapa Elia berani? Karena Tuhan yang perintahkan. Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita menerima janji Allah, firman Tuhan, kita dengar, kita percayai, kita lakukan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk kita sanggup melakukan atau mengerjakan firman itu. Banyak kali kelemahan kita sebagai orang Kristen ya. Kita mendengar firman, mendengar janji Allah, kita nggak mau bersabar untuk Tuhan selanjutnya bekerja dengan caranya. Perhatikan selama 3 tahun, Elia itu menunggu-nunggu. Elia juga udah mungkin nggak kerasan. Dengan kelaparan, dengan kekeringan, waduh gimana ini. Tetapi Bapak Ibu saudara Tuhan, Elia bersabar menunggu waktu Tuhan, menunggu firman Tuhan dulu datang kepada dia. Elia tidak bertindak tanpa mendengarkan firman. Setelah mendengar firman, baru dia bekerja. Lalu dia hadir, lalu dia menampakkan diri. Banyak kali kita sudah percaya nih baca firman Tuhan. Oh begini-begini, firman Tuhan pasti akan menolong saya. Tetapi kita tidak mau konfirmasi. Kita nggak mau sabar, kita mau tunggu. Benar nggak ini waktunya Tuhan? Lalu kita ambil keputusan sendiri. Kita mau membantu Tuhan dengan cara kita. Dan tentu hasilnya pasti akan berbeda. Kita berusaha membantu Tuhan. Sama seperti kondisi Abraham dan Sarah. Abram dan Sarah berusaha membantu Tuhan. Oh mungkin dengan cara ini anak perjanjian itu hadir. Akhirnya apa? Kesalahan fatal yang mereka lakukan. Jangan coba-coba membantu Tuhan Bapak Ibu saudara Tuhan. Biarkanlah firman datang, kita renungkan, kita pahami sungguh-sungguh. Tuhan akan hadir, Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya tepat sesuai waktunya Tuhan. Ya, Elia memilih untuk seirama dengan Tuhan. Setiap derap langkahnya, dia tunggu waktu Tuhan. Datang firman, dia ketemu langsung dengan Ahab. Yang menjalani hidup menurut firman Tuhan. Saudaraku, mari kita terus belajar lebih lagi untuk mendengarkan suara Tuhan, lalu mentaatinya. Perhatikan, Ahab kaget mendengar bahwa Obadja bertemu dengan Elia. Lalu dia datang, dia bertemu, dia cari di mana Elia itu berada. Di bagian sebelum di atas ya, di ayat-ayat ketika Obadja bertemu dengan Elia, dia beritahu bahwa Obadja itu memelihara 100 nabi Tuhan. Mungkin 100 nabi Tuhan ini bukan nabi seperti Elia. Mungkin mereka adalah kelompok sisa-sisa para imam yang kemudian mengajar orang-orang Israel yang masih setia kepada Tuhan. Jadi mereka diburu oleh Isabel untuk dihancurkan, untuk dilenyapkan supaya tidak ada lagi hormat takut akan Tuhan Allah Israel di tengah-tengah Israel. Obadja ini memelihara 100 nabi. Dikelompokkan dalam 2 kelompok di gua, 50 masing-masing gua. Di ayatnya yang ke-13 dan 14. Dibagi 50 masing-masing gua. Dan dari
makanan istana mereka bisa makan. Wow, ini pemeliharaan Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara Tuhan. Tengah kelaparan luar biasa, hamba-hamba Tuhan dipelihara. Anak-anak Tuhan dipelihara. Orang-orang yang mengajarkan kebenaran, orang-orang hidup dalam kebenaran dipelihara oleh Tuhan. Dapat makanan dari mana? Suplai dari istana pula. Saya juga heran, Obaja bisa sedemikian rapi mengaturnya. Dan kemudian suplai makanan itu tidak ketahuan, dikirim kemana. Ini luar biasa, untuk 100 orang kalau setiap hari itu bukan makanan yang sedikit. Apakah Obaja tidak ada ketakutan di dalam hatinya? Dia pasti ada kengerian sedikit. Itu kalau ketahuan pasti dibunuh. Tetapi dia berani, karena dia lebih tunduk kepada Allah. Hormat kepada Allah, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sampai-sampai nyawanya pun dia tidak perhitungkan. Tetapi di sini ketika dia ketemu Elia, lalu Elia mau ketemu dengan Ahab, dia sendiri juga mulai goyah. Ini benar gak Elia? Wow, sekian banyak, sekian lama orang mencari dan membunuhmu. Dan sekarang engkau akan memperlihatkan dirimu. Kalau engkau tiada, aku yang akan mati. Di ayat 16 dan seterusnya, perikop kedua Elia bertemu dan Ahab. Lalu pergilah Obaja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Wow, ini tuduhan yang luar biasa. Ketemu, tahu itu Elia, langsung dituding, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Bapak Ibu Tuhan, ini adalah kalimat intimidasi yang datang daripada iblis. Tetapi perhatikan, Elia menjawab, bukan aku yang mencelakakan Israel. Bukan aku yang mencelakakan Israel. Melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah, kumpulkanlah seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Wow, ini dengan lantang pula Elia merintahkan Ahab untuk melakukan pertarungan rohani, Bapak Ibu Salam Tuhan. Kumpulkan di Gunung Karmel 850 nabi palsu, 450 Baal dan 400 nabi Asyera. Ini Baal dewa kesuburan bangsa Kanaan. Sedangkan Asyera adalah dewinya, jadi suami istri, Bapak Ibu Salam Tuhan. Baal dan Asyera itu suami istri di dalam penyembahan berhala. Ini dikawinkan, digabungkan. Asyera itu sesembahan dari Isabel, bangsa Sidon sana. Sedangkan wilayah pendudukan Israel lebih kepada Baal. Dan paling tinggi, dewa paling tinggi adalah Baal itu sendiri. Jadi ini dahsyat sekali kejahatan yang dibuat oleh Elia. Mengkawinkan dua penyembahan berhala. 450 Baal, 400 Asyera. Semuanya pendeta-pendeta import ini. Pendeta-pendeta import didatangkan dari Sidon untuk membuat orang Israel menyembah berhala. Untuk membuat orang Israel jauh daripada Tuhan. Tetapi Elia tidak gentar dengan mereka. 1 lawan 850. Satu nabi benar melawan 850 nabi palsu. Perhatikan, intimidasi yang diberikan oleh Ahab ini adalah supaya menuntut Elia bertanggung jawab bahwa Elia lah penyebab kejahatan yang terjadi di Israel. Penyebab dari kutuk, kelaparan, kecelakaan dari Israel. Setan itu pengintimidasi.
Dia selalu menuduh. Dia pendakwah. Cepat atau lambat akan memutarbalikkan setiap kebenaran yang telah kita miliki, kita peroleh. Ia akan memunculkan berbagai keraguan-raguan dalam pikiran kita akan janji Allah, akan kebenaran firman itu. Dia putarbalikkan sampai kita ragu-ragu kepada firman. Benar enggak sih Tuhan masih sanggup tolong saya? Benar enggak sih Tuhan bisa sanggup sembuhkan saya? Benar enggak sih Tuhan bisa buka jalan kepada saya? Benar enggak sih ada terang di ujung sana? Dan seterusnya. Berbagai macam keraguan dimunculkan dalam diri kita. Supaya kita ragu-ragu terhadap janji Tuhan. Bahkan setan di masa kini masa modern ini, itu menanamkan pikiran-pikiran bahwa kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Diputar balik Bapak Ibu salam Tuhan. Ketika engkau berkata bahwa wow, LGBT itu jahat, penyimpangan itu kekejian di mata Tuhan. Tetapi perhatikan, banyak orang akan berprasangka buruk terhadap perkataan kita, terhadap omongan kita, terhadap keyakinan kita. Mereka akan mengatakan bahwa engkau berpikiran sempit. Saya orang ketinggalan zaman, tidak bisa menerima HAM, tidak bisa menerima kebebasan orang. Kita menjadi seorang yang gampang menjudge. Segala macam tuduhan diberikan kepada kita. Padahal kita sedang memperkenalkan dan memperkatakan kebenaran. Itu dilakukan oleh Ahab kepada Elia. Tetapi Elia menjawab bahwa aku bukan mencelakai Israel. Engkaulah yang mencelakai dan kaum keluargamulah yang mencelakai, membawa kutuk kepada Israel. Dan dengan berani Elia memperkatakan firman. Di ayatnya yang ke-19 dan 20 dan seterusnya. Dia meminta, ayo kita bertanding. Bawa mereka ke Gunung Karmel, saya tunggu di sana. Bapak salam Tuhan, tantangan ini tantangan luar biasa. Saya tidak memperhatikan di sini bahwa Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk kamu buat skenario, buat pertandingan di sana. Siapa yang lebih benar, siapa yang palsu, siapa Tuhan mana yang benar, Tuhan mana yang palsu. Tetapi Elia karena kuasa firman ada dalam mulutnya, Tuhan kasih hikmat bagaimana caranya membuktikan Allah yang benar dan Allah yang palsu itu. Firman Tuhan disampaikan dari mimbar, dari tempat video, dari mana saja, atau buku-buku yang kita baca, renungan yang kita baca. Itu harus menantang, harus menggerakkan sesuatu yang baru dalam hati kita. Untuk kita bisa mengambil keputusan dan membuat komitmen yang baru dalam hidup. Firman yang kita baca, kita dengar itu harus mengoyakkan hati kita. Bisa membersihkan dan membuat kita bertobat kembali. Buat komitmen baru kepada Tuhan. Jangan sampai kita baca firman tapi tidak ada sesuatu yang mengusik pikiran kita, membaharui pikiran kita, membaharui hati kita. Saya percaya firman yang sungguh-sungguh yang kita baca, kita dengar, kita perhatikan, kita renungkan. Itulah firman yang berkuasa untuk mengubah setiap hati orang. Menjamah setiap hati orang. Membuat kita kuat, kita teguh. Kalau ada dosa, kita bisa bertobat. Kita tinggalkan. Perhatikan perkataan Elia. Ia mengatakan kepada umat Israel setelah berkumpul di Gunung Karmel. Dia katakan begini, jika Yahweh adalah Allah, jika Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Ini perkataan yang penuh arti Bapak Ibu salam Tuhan. Penuh arti. Jadi siapa yang kita ikuti, maksudnya begitu, siapa yang kita ikuti, dengarkanlah ia. Dengarkanlah ia. Ia adalah Allah kita. Ini sungguh-sungguh menjadi prinsip di dalam pemuritan.
siapa yang saya ikuti, siapa yang saya dengarkan, dia adalah Tuhan kita, dia adalah Allah kita. Sekarang pertanyaannya, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita dengarkan? Kalau kita ikuti mau hati kita, pikiran kita, ego kita mau mendengarkan suara hati kita sendiri, atau perkataan dunia, apapun di sekitar kita, kita ikutin, bukan ikuti Allah, maka diri kita lah, maka dunialah yang menjadi Allah kita. Tetapi kalau kita ikuti firman, kita dengarkan firman, kita lakukan firman Allah, maka Allah lah Tuhan kita. Itu yang sedang dikatakan oleh Elia. Jadi tinggal pilih, mau dengar siapa kita. Kalau kita nggak mau dengar Tuhan, berarti iblis lah Tuhan kita, Allah kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh hidup sebagai umat Tuhan, kita percaya, kita dengarkan, kita lakukan firman Tuhan, maka Tuhanlah Allah kita. Ya, itu Bapak Ibu salam Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melakukan firman, berarti kita meniru apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu bicara murid. Bicara murid adalah apa yang diperagakan oleh guru. Maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kesetiaan dan dalam ketaatan. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu salam Tuhan, meskipun kita punya mulut ini mengaku percaya, namun kalau kita tidak mengikuti teladan Yesus, maka Yesus itu bukan Tuhan kita. Yesus tidak menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk menjadi murid Yesus. Amin. Untuk melakukan kehendak Yesus. Mengikuti apa yang telah Yesus peragakan. Karena Yesus datang untuk memperagakan kehidupan seperti apa yang Bapa inginkan. Itu yang harus kita contohi. Maka kita menjadi umat-umat kepunyaan Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu bela firman-Nya loh. Tuhan bela firman-Nya. Di ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Sebelum dimulai pertandingan, ada satu kalimat yang menarik buat saya, yaitu hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Elia ini tahu bahwa ada 100 nabi yang sedang disembunyikan dan dipelihara, hidup dari istana Ahab. Tetapi kalimat ini, saya kira cuma satu ini, ternyata masih ada 3 kalimat lain yang terdapat di dalam Fatsal 19. Saya mau sampaikan sesuatu yang berbeda untuk kita. Ini proses belajar firman Bapak Ibu salam Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16, 17, 18 diberitahu bahwa Elia itu manusia biasa. Sama seperti kita. Penegasannya adalah manusia biasa. Manusia biasa itu bisa bikin salah. Manusia biasa itu punya karakter yang bisa buruk, bisa baik. Manusia biasa itu penuh keterbatasan. Tetapi luar biasa Tuhan tidak melihat kekurangan Elia. Kekurangan Elia tidak menjadi hambatan, Allah memakai dia dengan luar biasa. Kenapa? Kalau saya melihat dan baca baik-baik kalimat ini, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Ini bisa berarti kalimat sesuatu kesombongan atau ada kebohongan. Betul-betul. Ada semacam manipulasi atau mengasihani diri, boleh dikata demikian, dari Elia. Adakah satu kesombongan, cuma aku sendiri loh yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Tidak ada yang lain. Padahal masih banyak. Dan dia sendiri sudah tahu itu. Dapat informasi dari Obaja. Bapak Ibu salam Tuhan, maksudnya apa? Dengan konteks Elia di sini sedang menantang nabi-nabi Baal dan Asyera. Begini, ada kebenaran yang baik di sini. Kita tidak harus sempurna untuk Allah memakai kita.
Kita tidak dituntut menjadi seorang manusia yang hebat, yang super, untuk kemudian Allah bisa memakai kita. Elia di dalam kekurangannya, dia manusia biasa. Tetapi Allah memakai dia. Allah memakai Elia. Elia mendapatkan firman dari Allah. Dan ia tetap setia kepada Tuhan. Dan ia bertindak atas firman. Bukan berarti, berarti tidak apa-apa dengan soal sombongnya, dengan soal kebohongannya, dengan soal yang lain-lainnya ini. Berarti nggak masalah dong dengan sikap tersebut. Tidak demikian Bapak Ibu salam Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Meskipun banyak yang salah dan kekeliruan dalam hidup yang dilakukan, memang itu bisa mematikan, berbahaya bagi seseorang, bisa merusak karya Tuhan di dalam dirinya. Tetapi itu tidak membuat karya Tuhan kemudian berhenti. Tuhan tetap pakai kita. Tuhan tetap pakai Elia. Kalau banyak kekurangan, banyak masalah, banyak salah, banyak dosa, kita itu sedang menghancurkan diri kita sendiri. Ya, sebab ketika kita hidup di dalam keangkuhan, kita membuka diri pada iblis. Jadi sekali lagi saudaraku, Tuhan tetap bela firman-Nya. Ini demi umat Israel, maka mujizat itu harus terjadi dan dikerjakan melalui nabinya yang setia dan taat itu. Jadi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan pakai Elia karena kasih karunia Tuhan. Tuhan pakai kita juga, Bapak Ibu Saudara, karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, kita perhatikan di bagian berikutnya, di ayat-ayat terakhir dari kisah ini. Pertarungan hebat terjadi. Tapi ada syaratnya. Ayo, Elia kasih tahu begini, suruhlah kasih kemari 2 korban, lembu atau sapi. Masing-masing ambil 1, lalu bikin mezbah. Kemudian mulailah nabi-nabi palsu itu memotong lembu. Lalu mereka kemudian meminta kiranya lembu ini dibakar oleh api. Suruh minta. Tapi tidak terjadi apa-apa. Mereka putar keliling, berdoa, berteriak, menore-nore bahkan. Darah bercucuran. Tidak ada yang terjadi. Baal tidur. Baal tidur kali. Dia jalan-jalan kali. Atau dia lagi makan-makan sedap. Tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu sekarang giliran dari Elia. Elia menyuruh orang Israel mendekat kepadanya. Apa yang terjadi? Kenapa disuruh mendekat? Untuk memperbaiki mezbah Tuhan. Memperbaiki hidup. Memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ini langkah-langkah Elia untuk mengalahkan Nabi Baal, Bapak Ibu salam Tuhan. Lalu kemudian apa yang dilakukan Elia? Elia itu menyusun 12 batu. 12 batu itu simbol dari 12 suku. Israel harus tetap unity. Nggak boleh terpecah belah. Di Yerusalem itu adalah pusat ibadah. Ayo kita arahkan hati ke Yerusalem. Pikiran ke Yerusalem, di sana tata Allah. Pada zaman perjanjian lama seperti itu. Boleh kita terpisah dengan wilayah, tetapi hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Allah yang benar, yang berdiam di bait Allah, Yerusalem. Penyembahan kepada Allah yang benar harus ada, harus dibangun. Yang namanya kesatuan roh. Kesatuan dalam perjanjian dengan Tuhan sebagai suku Israel, anak-anak Yakub, umat kepunyaan Allah. Langkah ketiga berikutnya, Elia membuat parit sekelilingnya, sekeliling mezbah itu, menyusun kayu api, lalu potong lembu di atasnya dan menyiram 12 buyung air, basah semua dengan air. Bahkan paritnya itu melimpah dengan air, meluber airnya keluar. Elia mempersembahkan paling berharga dalam masa kekeringan, yaitu air. Penuh kemurnian dan ketulusan menghadap Tuhan dengan pengorbanan yang luar biasa. Apa yang berharga yang menjadi milik kita. Kita bisa persembahkan kepada Tuhan supaya mujizat, pemulihan, berkat mengalir melimpah dalam kehidupan kita. Yang terakhir yang Elia lakukan adalah Elia menaikkan doa yang benar dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Elia berdoa dengan yakin, dengan motivasi yang benar, yaitu untuk kemuliaan Tuhan dan supaya Israel
bertobat. Supaya Allah dikenal sebagai Allah yang benar. Dan umat Israel percaya, berbalik, bertobat. Mencari Tuhan. Itu yang dicatat oleh firman Allah. Bapak Ibu salam Tuhan, selanjutnya apa yang terjadi? Umat Israel mengakui Yahweh adalah Allah mereka. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Mereka sujud, mereka berseru, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Lalu kemudian Elia menangkap, pasti dia suruh umat Israel, tangkap itu semua. 800 Nabi Baal dan Asyera itu. Sembelih mereka. Semua dibantai habis. Elia hanya mengikuti perintah Tuhan di dalam kitab Taurat. Para penyembah, nabi-nabi palsu harus disembelih. Dilenyapkan dari muka bumi. Akibatnya apa? Hujan turun. Tuhan memenuhi janjinya. Dia menurunkan hujan. Bukan karena Elia, tetapi karena firman-Nya harus digenapi. Harus dinyatakan. Oleh karena pertunjukan Tuhan kepada umat bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Dan Israel bertobat karena Allah mengasihi umatnya. Yang kita salut dari Elia adalah ketaatannya, kesungguhannya. Sekali lagi, dia manusia biasa seperti kita. Tapi dia telah bersungguh-sungguh. Dengan iman dia percaya ada firman di mulutnya. Dan atas firman itu dia berdoa, dia berseru. Tuhan menjawab. Semua ini menunjukkan kepada Israel dan kita semua. Bahwa hanya Yahweh, Tuhanlah Allah yang benar. Yang telah menyatakan dirinya bagi kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetap kuat, tetap percaya, jangan goyah imanmu, yakin firman yang tinggal dalam diri kita adalah benih yang hidup, benih kekal. Yesus Kristus Tuhan kita tetaplah Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Firman yang telah kami baca, kami renungkan dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ini. Mengajak kami untuk belajar mendengar, membaca dan mentaati firman Tuhan. Supaya firman itu tumbuh dalam kehidupan kami. Membangkitkan roh takut akan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Firman-Mu mengajar kami untuk berani memperkatakan kebenaran, memperkatakan firman dengan iman. Dan dengan kesungguhan memanjatkan doa yang didasarkan pada kebenaran firman. Maka janji-janji Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat, pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Iblis tidak punya peluang mengintimidasi dan mencuri firman dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu tinggal tetap berakar, bertumbuh, berbuah dalam pikiran, dalam hati dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memperbaiki hidup, memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Baik di dalam jam doa, dalam pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Untuk memelihara keunitian kami dengan sesama di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Yang telah diikat dalam perjanjian, komitmen bersama rekan-rekan kami, saudara-saudara kami seiman. Dalam hidup berjemaat, Tuhan menolong kami. Sehingga kami bersama-sama dapat mempersembahkan yang terbaik, yang termanis kepada Tuhan sepanjang pengiringan kami kepadamu. Tuhan berkati semua umat-Mu, semua jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, studi mereka, pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Pada akhirnya, kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat
anugerah yang melimpah dari Allah Bapa melalui Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.